Nah, smart people, sebelum kita melanjutkan, kita ambilin air minum dulu nih buat Eyang. Hah? Aku nggak usah ngomong. Hah? Ngomong aja. Ngomong aja. Ini papa yang ini minum airnya. Ya itu. Hah, ini. Ya itu. Oh, ini gelas ini. Gelasnya sana. Oh, Itu ini gelasnya. gelas. Masukkan aja di gelas, ada kok airnya. Nah gitu. Anda? Iya. Oke, bukain. Unjuk. Hmm. Oke, kita lanjut tadi sampai mana tuh? Jadi pendek kata itu kalau orang Belanda menamakan de slag ya, de slag om de Javazee. Jadi pertempuran laut di Pulau Jawa. Javazee itu Laut Jawa. Sudah, pokoknya saya sudah kelang amadanya. Destroyer juga ada yang tenggelam berapa, ada yang terus melarikan diri, menyelamatkan diri ke Australia. Itu banyak sekali. Dan Amerika sendiri korbannya itu battle cruisernya itu tenggelam, dihantam torpedo Jepang itu di dekat Selat Sunda ini loh. Jadi ntar kasih judulnya kira-kira cocoknya apa nih? Pengalaman Banten. Ini pengalaman Perang Dunia Kedua. Oh, cocoknya pengalaman kecil. Pengalaman langsung. Ceritanya ya bukan mata lain lagi. Ini ada sekarang. Nah itu sudah istilah saya ya. Dan akhirnya Belanda menyerah. Letnan Jenderal Terpurten itu sama Jepang bertemu di Kalijati. Ini kalau minum apa? Hah, malah nyangkut ya? Suka nyasar ke pernapasan. Oh gitu. Jadi perjanjian penyerahan itu waktu Belanda menyerah, Letnan Jenderal Terpurten itu di Kalijati. Tapi ini ada cerita ya backgroundnya lah, antara pimpinan tentara Belanda Kenel itu, Jenderal Terpurten sama Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachauer. Itu Gubernur Jenderal Tjarda tidak mau ikut menekan di situ. Dia bilang, ini kan Terpurten itu bertengkar dulu. Oh, nggak bisa, aku nggak nyerah sama Jepang, kata Gubernur Jenderal. Pemerintahan sipilku masih ada, katanya. Ya, terus Terpurten menjawab, ya itu nggak bisa begitu karena ini perlindungan sudah tidak ada. Bagaimana pemerintah mau dijalankan, kan gitu kan? Kenyataannya tiga brigade sudah menyerah. Itu Pulau Jawa itu dibagi 3, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu tiap kalau dulu namanya bagi Belanda ya? Residensi. Jadi presidenan itu seorang mayor jenderal, sekarang juga Jawa Tengah gitu. Mereka tidak berkoordinasi, masing-masing jadinya dilepas saja sama Jenderal Terpurten. Jadi perintah segala macam itu kuasanya adalah benar-benar di bawah komando setempat gitu. Iya. Gitu. Tapi akhirnya mereka juga udah nggak kuat karena Jepang itu mendarat di Banten, mendarat di Eretan, mendarat di Pasir Putih di dekat Surabaya itu. Terus mendarat di Tuban juga. Itu bukan main, tentara yang mendarat di Banten itu luar biasa. Tapi ini cerita di Jawa. Terus? Sekarang kalau di Sumatera itu saya hanya dengar kabar, lihat fotonya juga, pasukan Jepang itu menerjunkan pasukan payung di Palembang. Jadi Palembang itu dikuasai Jepang, terutama karena ada kilang minyak ya. Itu kalau bahasa
bahasa anunya Rafinadrei, di Pelaju dan di Sungai Gerong. Ya, itu tujuan Jepang situ. Nah, terus ini di Medan bagaimana? Itu terjadi kan penyerangan Belanda bulan Maret. Ya, itu lucu di tanggal 7 aku ulang tahun. Nggak taunya 1942. Oh, 42. 3 tahun Terus, sebelum kemerdekaan. Oh iya, itu ramai itu nanti. Jepang belum datang. Oh iya. Itu ceritakan Belanda menyerah tanggal 9 Maret 42. Udah habis dah. Ceritanya habis nih ya. Apa tuh cerita tadi Nah, habis? Sekarang Jepang datang, Jepang. oh pas 42. Itu nggak tahu kira-kira 42 itu, akhir tahun lah ya. enggak ya akhir tahun. Oh enggak. Itu di Juli. kira-kira bulan April itu ya. Bulan April. Suatu ketika jadi jalan-jalan udah sepi, udah tentara Belanda sudah nggak ada, jadi yang kontrol itu cuma polisi aja. Polisi jaga keamanan. Iya. Jadi setelah pada suatu ketika aku habis mandi segala macam keluar ke depan rumahnya Eyang tuh besar, ke depan ini kan ada penjaganya, Bu namanya, Bu. Tempat kita duduk itu, Bu dari batu itu loh. Namanya ya nyebutnya aku Bu sih sekarang, kalau bahasa Indonesia apa. Jadi kan aku sudah mandi sambil ngisep permen ke depan jalan. Tak lihat dari jauh, aku lihat ke kanan. Ini kan rumah kita namanya Wilhelmstraat. Di kanan itu ketemu sama Hakkastraat dan satu lagi Sumatera sambungan dari jalan Sumatera itu. Aku lihat ke sana dari jauh, itu jadi jarak kira-kira dari rumahku itu bisa melihat kira 300 meter. Pukul orang naik sepeda. Oh. Gak taunya Jepang ya? tentara Jepang. Pakai topi model belakang gitu ya? Enggak. Oh belum. Enggak. Masih nyamar ya? Pakai jungle ini, jungle cap. Jungle cap zaman dia lebar gitu ya. Buat siapa? Enggak lebar. Buat siapa? Udah itu Itu aja Cornetto yang 5.000-an. Cornetto 5.000-an. Tulis aja Cornetto 5.000-an. Iya, Swin. Enak deh. Cuma 5.000. Yang Cornetto yang kalau gedenya. Yang kayak gini emang berapa? Cuma 2,5. Oh, enggak, tapi Cornetto tuh enak. Kayak Cornetto namanya ada. Kayak ada Ya, ada. Emang siapa mau beli? Komedi. Oh iya, tulis aja Cornetto. Gak ngerti. Tahu. Cornetto 5.000-an. Nah, jadi iklan deh. ya break nanti kamu edit aja. Bisa ngedit kan. Itu apa mereknya atau apanya? Cornetto, tanya aja sama mbaknya, tahu deh. Yang lagi musim Cornetto. Iya. Enak mah itu kok. Yang gedenya kan mahal. Dia bikin yang model kecilnya, itu laku banget. Oh, yang cungu. Iya, yang ada. Enak itu. Nah, jadi saya teruskan itu habis mandi. Aku saya ingat papa sih sendirian. Biasanya berdua mau mandi kalau gitu. Jadi mainlah minggu pagi ya, udah seger, udah badan, udah. Aku mandi gitu kan. Mandi, tapi mending mandi sendiri. Kalau mandi itu masih ditarik sama simbok. Oh, sumur ya? Enggak. Oh, enggak. Kamar mandi. Terus aku disiram itu, dimandiin. Mandi. Jadi mandiku itu nggak mandi sendiri. Yeah. Sama si Mbok Siem. Siem. Almarhum barangkali udah. Itu di mana, Medan? Oh, Medan. Nah, pembantu itu ada 4. Satu jadi di wilayah Nastra. Waktu di Menteng masih ada pakai sumur belakang. Oh, itu lain. itu aku nimba di sumur nyuci mobil.
Anggap aja olahraga. Sampai kalau mobil itu sparkboardnya aku cuci. Iya. Jadi sparkboardku bersih. Cornetto. Nggak model semprot Cornetto. kayak sekarang kan. Gini. Iya. Apa? C. Cornetto. Contong. Iya model ini. Dia contong. Heeh. Ya terus aku lihat gitu, ini apa guru? Bukannya dia liwat, aku kira dilewat. Dia masuk. Beberapa orang Jepang itu pakai sepeda itu masuk. Jugu. Loh, diikutin semuanya. Jadi kira-kira 30-an orang itulah. Lain-lain pada jalan itu, jadi pada masuk nih. Aduh, ini apa Emang nih? sejarahnya Jepang masuk ke Indonesia lewat mana? Ya itu tadi serangan pertempuran di Laut Jawa yang terakhir. Tapi dia masuk dari Selat Makassar dan dari Makassar. Morotai, kepulauan, ada pulau Morotai, makanya mereka menaklukkan Ambon, menduduki Ambon. Tapi karena dulu informasinya telat, nggak tahu ya kalau udah sampai Medan ya mereka. Bukan begitu, Enggak, kalau ini sih aku nggak tahu ya. Tapi waktu serangan Jepang itu Abda boleh dibilang udah ditinggal pemimpinnya. Pemimpin armada Belanda Laksamana Helfrich yang bermarkas di Lembang. Iya. Itu sudah meninggalkan Jawa. Dia mengungsi ke Kolombo. Jadi banyak dari orang Inggris, Amerika yang staff-staffnya itu pada menyelamatkan diri, perginya ke Kolombo. Jadi ada lagi kalau yang ini yang dari Bandung itu perginya ke Australia. Nah, ini ada cerita yang Papa baca dari memoir Jenderal Spoor, yang ditulis itu. Di situ dikatakan bahwa waktu itu namanya kan SH Spoor ya. Dia masih pangkat kapten. Jadi meninggalkan Bandung itu dengan pesawat Glenn Martin yang sudah bolong-bolong karena dapat tembakan, dan itu ditempel pakai kain gitu. Ini ceritanya dia sendiri, Kapten Spoor, Simon ya, Kapten Simon. SH Spoor itu dari Simon Hendrik. SH Spoor, jadi Kapten Simon Spoor ini terus dia dapat izin dari Jenderal Terpurten. Udah, kamu saya perintahkan ke Australia. Baik Jenderal, katanya ya. Dan satu lagi juga ada Kapten Belanda, Kapten Angkatan Darat yang juga diungsikan. Tapi ingat, mereka si Belanda ini, yang kapten, yang mayor, yang bicara ke Australia, tidak dengan keluarga, tidak mungkin. Subscribe, hit bells on, like, and share, please. Oleh Jepang, Itu dorong aja. keluarga Belanda itu masuk engineering scam engineering. Itu engineering scam itu ada di Bandung, di dekat Cihapit. Tahu nggak kamu jalan Cihapit? Jalan Rio, terus jalan Cihapit, Bandung. di Cihapit itu juga ada